Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin, sayyidil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ala man ittaba'an nur allazi unsila ma'ahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Bapak Ibu hadirin sekalian, jamaah maghrib yang semoga dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, malam ini kembali kita dihadirkan, dipertemukan oleh Allah dalam majelis yang semoga dimuliakan ini untuk sama-sama menambah pengetahuan agama kita. Salawat dan begitu pula salam penghormatan semoga senantiasa Allah curahkan pada kekasih kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada keluarga, para sahabat dan juga pengikutnya yang senantiasa istiqamah menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah Nabi yang telah memberikan contoh teladan yang terbaik bagaimana beribadah yang benar dan beribadah yang baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena ibadah tidak hanya dituntut untuk dilaksanakan dengan benar sesuai dengan aturan-aturan fikihnya, tapi ibadah juga diharapkan bisa dilaksanakan dengan baik menurut standar adabnya. Nabilah yang telah mengajarkan kepada kita ibadah yang benar dan ibadah yang baik itu. Jamaah yang dirahmati, dimuliakan oleh Allah SWT, masih lanjutan pembahasan kita pada pekan yang lalu tentang salat yang khusyuk. Kita sudah membahas mengenai pendapat ulama tentang pengertian khusyuk, kemudian hukum khusyuk, dan juga beberapa cara atau qiyam yang diajarkan oleh ulama kita agar salat yang dilaksanakan itu bisa khusyuk. Kemudian tersisa satu pembahasan lagi kaitannya dengan salat yang khusyuk tersebut, yaitu bagaimana supaya kita merenungi, menghayati bacaan, gerakan di dalam salat bahkan sebelum masuk ke dalam salat. Karena ini adalah salah satu cara untuk membantu ya supaya salat yang kita kerjakan itu bisa masuk dalam kategori salat yang khusyuk tersebut. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saat kita mendengarkan suara azan, maka sesungguhnya suara azan itu adalah panggilan. Secara zahir yang memanggil muazzin, tapi secara hakikat yang memanggil kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jika Allah yang memanggil, tidaklah selayaknya seorang hamba menolak panggilan tersebut. Jangankan menolak, menunda-nunda atau menangguhkan untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala tentu tidak layak untuk dilakukan oleh seorang hamba. Kalau itu hadir di dalam hati kita, maka setiap mendengarkan suara azan, maka kita akan langsung bersegera untuk memenuhi panggilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa menunda-nundanya. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kalian menuju kepada ampunan Allah dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang telah disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Allah memerintahkan agar hambanya itu bersegera menuju kepada ampunan dan menuju kepada surga. Tentu
di antara cara untuk meraih ampunan dan memperoleh surga yang dijanjikan oleh Allah yaitu melalui ibadah salat. Maka bersegeralah untuk melaksanakan ibadah salat tersebut. Kemudian yang berikutnya, pada saat kita memakai pakaian untuk melaksanakan salat, disyaratkan pakaian itu menutupi aurat. Itu secara fikihnya. Secara hakikatnya pakaian itu hanya bisa menutupi aurat zahir saja. Pakaian tidak bisa menutupi aurat batin kita. Kekurangan, kejelekan, keburukan, cacat dan aib pada batin tidak bisa tertutupi oleh pakaian yang kita kenakan. Pakaian hanya bisa menutupi kekurangan tubuh kita, tapi kekurangan pada hati tidak bisa ditutupi oleh pakaian. Seindah, semahal, sebagus apapun pakaian yang dikenakan tidak bisa menutupi kebusukan hati kita. Tidak bisa. Meskipun kita memakai pakaian yang kelihatan agamis, pakai jubah, pakai surban, pakai sarung, baju koko dan seterusnya, tapi pakaian itu tidak ada satupun yang mampu untuk menutupi dosa dan maksiat yang ada di dalam hati kita. Nah, siapa yang menutupi itu semua? Allah. Seandainya Allah tidak menutupi kejelekan, keburukan, kebusukan yang ada di dalam hati kita, tidak akan ada orang yang kita mau dengarkan nasihatnya. Karena setiap orang punya kekurangan, ada dosanya, ada maksiatnya. Maka sekiranya Allah tidak menutupi, kita tidak mau mendengarkan nasihat dari siapa. Jadi semestinya ketika kita memakai pakaian, hadir dalam hati kita betapa besarnya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Pakaian ini menutupi aurat zahir saya, tapi Allah lah yang hakikatnya telah menutupi aurat batin saya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah SWT. Kemudian yang berikutnya, kita mengambil air wudhu. Kita mengambil air wudhu. Dalam hadis Nabi menjelaskan, apabila seorang hamba itu berwudu dan dia memperindah wudunya, maka berguguranglah dosa-dosanya. Ketika misalnya ia berkumur-kumur, maka pada saat dia mengeluarkan air dari mulutnya, keluar pula dosa-dosa itu. Ketika ia misalnya membasuh wajahnya, maka dosa-dosa juga berguguran dari sela-sela kelopak matanya. Ketika ia misalnya membasuh kedua tangannya, maka dosa-dosa berguguran dari sela-sela jari jemarinya. Begitu seterusnya. Jadi pada saat berwudu pun kita merasakan betapa besarnya kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang berikutnya, berdirilah kita untuk melaksanakan sholat. Pada saat kita berdiri, kita menghadap ke kiblat. Itu zahirnya. Kalau hati tidak menghadap ke kiblat. Di dalam Al-Quran tidak pernah dikatakan hadapkanlah hatimu ke kiblat. Yang diperintahkan menghadap ke kiblat itu wajah. Fawallu wujuhakum syatral masjidil haram. Maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Maka tidak perlu kita misalnya mengimajinasikan, membayang-bayangkan ada Ka'bah di hadapan saya. Karena Ka'bah itu adalah kiblat zahir. Kiblatnya tubuh kita. Hati kita ini menghadapnya bukan ke Ka'bah, tapi hati kita menghadapnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang dihadirkan di hati itu adalah kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala, kasih sayangnya Allah, sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, kemahasempurnaannya Allah. Nah, itu semua yang kita hadirkan di dalam hati kita. Lalu mulailah kita mengangkat kedua tangan, sambil mengucapkan takbiratul ihram, Allahu Akbar. Orang mengangkat kedua tangan itu simbol penyerahan diri. Kalau orang menyerah, dia akan mengangkat kedua tangannya. Dan seseorang hanya akan menyerahkan dirinya kepada pihak lain yang dia yakini lebih kuat daripada dirinya. Tidak mungkin ada orang menyerah kepada pihak yang dianggapnya lemah. Seseorang itu hanya akan menyerahkan dirinya kepada yang dia yakini lebih kuat daripada dirinya. Maka kita angkat kedua tangan, kita serahkan diri kita kepada Allah, karena kita meyakini hanya Allah saja yang maha besar. Allahu Akbar.
Jadi pada saat mengucapkan takbiratul ihram, kita merasakan kemahabesarannya Allah. Di sisi lain kecilnya kita ini manusia. Kita rasakan kemahasempurnaannya Allah, terbatasnya kita ini sebagai manusia. Kita merasakan mulianya Allah, sebaliknya hina dinanya kita sebagai seorang manusia. Allahu Akbar. Sembari di hati kita berniat, ya, berniat bahwa akan melaksanakan salat, dan salat itu dilakukan untuk apa? Untuk lillahi ta'ala, ya, semata-mata hanya untuk mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala saja, bukan karena faktor yang lain. Dan itu keikhlasan yang tertinggi. Ikhlas itu 3 levelnya. Keikhlasan yang paling rendah yaitu mereka yang beribadah selain mengharapkan ridha Allah, mengharapkan imbalan di akhirat, mau masuk surga, juga mengharapkan imbalan di dunia. Itu ikhlas yang paling rendah. Keikhlasan level tengah yaitu mereka yang tidak mengharapkan imbalan dunia dari amalnya, yang diharapkan ridha Allah dan pahala di akhirat, mau masuk surga, takut masuk neraka. Tapi yang paling tinggi keikhlasannya yaitu mereka yang beribadah semata-mata hanya mengharapkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Itu keikhlasan yang paling tinggi. Jamaah yang dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian yang berikutnya, ya, kita letakkan kedua tangan kita. Ulama berbeda, kita tak bahas dari segi fikihnya. Kita letakkan kedua tangan kita, kalau dalam mazhab Syafi'i di atasnya pusat, bawahnya dada. Lalu membaca doa iftitah, ya, kita baca doa iftitah. Salah satu versi bacaan doa iftitah, karena boleh kita membaca banyak bacaan, salah satunya Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asil. Inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Yang pada intinya kita berikrar bahwasanya salat yang saya kerjakan, ibadahku secara keseluruhan, kemudian hidupku, matiku sepenuhnya hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala semata-mata, tidak karena yang selain Allah. Dan setelah itu kita baca isti'adzah, mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari godaan syaitan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, karena Bapak Ibu sekalian, godaan syaitan ini luar biasa, bisa memalingkan kita dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba kita bandingkan misalnya surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Kalau di surah Al-Falaq kita hanya menyebut satu sifatnya Allah, Qul a'udzu birabbil falaq. Ya, Allah itu Rabbil Falaq. Hanya satu saja sifatnya Allah, Rabbil Falaq, yang digunakan untuk berlindung dari 4 hal. Min syarri ma khalaq, ya, dari kejahatan apa yang dia ciptakan. Wa min syarri ghasikin idza waqab, kejahatan malam ketika ia mulai gelap. Ya, kemudian Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad. Ya, dari kejahatan tukang-tukang sihir ketika dia meniup pada buhul-buhulnya, tali-tali sihir. Kemudian wa min syarri hasidin idza hasad, dari kejahatan orang yang iri ketika dia mulai menampakkan irinya. Jadi satu saja yang disebut Rabbil Falaq. Tapi di surah An-Nas 3 sifat Allah yang kita sebut. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, sampai 3. Allah itu Rabbin nas, malikin nas, ilahin nas. 3 ini digunakan untuk berlindung dari satu hal saja. Berlindung dari satu hal saja. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas allazi waswisu fi sudurin nas, dari bisikan setan yang membisikkan di dalam hati manusia, waswasa, ya, kegoncangan, ya, keraguan-raguan. Ini bahaya waswasa.
bisikan setan di dalam hati. Sampai 3 sifat Allah SWT yang kita sebutkan. Maka kita setelah membaca doa kita berlindung kepada Allah SWT dari godaan setan itu. Kemudian setelah itu kita bacalah surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil dan seterusnya. Dan pada saat membaca surah Al-Fatihah itu disertai dengan keyakinan bahwa pada saat itu kita berdialog dengan Allah SWT. Nabi menjelaskan, apabila orang yang salat itu membaca Alhamdulillahirabbil alamin, Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah, Tuhan pencipta, penguasa, pemelihara alam semesta. Allah langsung menjawab. Allah menjawab, hamidani abdi, hambaku telah memuji saya. Itu jawabannya Allah. Begitu kita baca Ar-Rahmanir Rahim, yang maha pengasih, yang maha penyayang, Allah jawab, asna alayya abdi, hambaku telah menyanjung saya. Begitu kita membaca Maliki Yaumiddin atau Maliki Yaumiddin, ada 2 cara baca dan dua-duanya benar, mutawatir dari Rasul. Kalau kita baca Maliki Yaumiddin artinya Tuhan yang menguasai hari pembalasan. Kalau kita baca Maliki Yaumiddin artinya Tuhan yang memiliki hari pembalasan. Allah kemudian menjawab, Majjadani abdi, Majjadani abdi, Tuhanku telah mengagungkan saya. Mohon maaf, hambaku telah mengagungkan saya. Itu Allah jawab, hambaku telah mengagungkan saya. Kemudian setelah itu kita baca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, dan hanya kepadamu ya Allah kami meminta pertolongan. Allah jawab lagi, hadza baini wa baina abdi wa li abdi ma sa'ala, ini antara saya dengan hambaku, dan untuk hambaku apa yang dia minta. Begitu kita membaca ihdinas siratal mustaqim sampai akhir, maka Allah menjawab, hadza li abdi, sekarang semua untuk hambaku, wa li abdi ma sa'ala, dan untuk hambaku apa yang dia minta. Jadi Bapak Ibu hadirin yang dirahmati, dimuliakan oleh Allah SWT, sungguh ketika kita membaca surah Al-Fatihah itu, maka kita sedang berdialog dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bacalah surah Al-Fatihah ini dengan penuh penghayatan. Atau kalau kita dalam posisi sebagai makmum, dengarkanlah bacaan imam ketika imam membacakan surah Al-Fatihah tersebut. Kemudian setelah itu kita ucapkan amin. Ini doa. Amin itu doa. Nah, amin artinya istajib doa'ana ya Allah, kabulkan doa kami ya Allah. Jadi amin itu doa, sekaligus dia khatam, stempelnya doa. Kalau orang berdoa stempel doanya, dan stempelnya itu adalah ucapan amin. Setelah itu bacalah surah-surah di dalam Al-Quran. Surah yang mana saja boleh kita baca. Tapi ketika kita membacanya itu disertai dengan kesadaran, yang saya baca ini kalamnya Allah. Sama ketika kita sebagai makmum mendengar imam membaca, yang saya dengarkan ini kalamnya Allah. Maka paham tidak paham, muncul rasa takzim, pengagungan di hati. Karena ada yang bertanya, Ustaz, saya itu tidak senang salat di masjid. Kenapa? Di situ imamnya baca surah yang jarang saya dengar, saya tidak tahu artinya. Ya. Jadi saya biasa menghayal karena tidak tahu apa yang dibaca ini. Saya lebih senang salat di masjid ini karena baca surah-surah pendek, sering saya dengarkan. Sebetulnya meskipun kita tidak tahu artinya, tidak paham maknanya, tapi kalau kita sadar yang dia baca itu kalamnya Allah, pasti muncul itu takzim, pengagungan di hati. Meskipun kita tidak tahu apa artinya, ini kalamnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, Allah yang menciptakan kita semua, yang menciptakan langit dan bumi, kemudian berkalam, lalu diperdengarkan kalam itu kepada kita, pastinya muncul itu ta'zim, pengagungan di dalam hati kita. Jamaah yang dirahmati, dimuliakan oleh Allah SWT. Kemudian setelah itu kita takbir, lalu kemudian kita ruku. Itu tanda merendahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
kita merendahkan diri kepada Allah, maka pada saat ruku ta'zim, ya, kita agungkan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya dengan membaca Subhana Rabbiyal Azim, Maha suci Tuhanku yang maha agung. Subhana Rabbiyal Azim, Maha suci Tuhanku yang maha agung. Wa bihamdi, dan pujian baginya. Subhana Rabbiyal Azim, wa bihamdi, Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal Azim, Maha suci Tuhanku yang maha agung. Lalu setelah itu kita bangkit dari ruku sambil mengucapkan Sami Allahu liman hamidah. Allah mendengar orang yang memujinya. Ini satu-satunya bacaan dalam salat perpindahan gerakan yang tidak ditandai dengan takbir. Semua perpindahan gerakan dalam salat itu tandanya takbir, kecuali ruku mau berdiri kembali yang dibaca Sami Allahu liman hamidah. Nah, diceritakan di dalam kitab Ad-Dinul Khalis, waktu itu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu agak lambat ke masjid untuk salat berjamaah. Dalam hati beliau ada kekhawatiran, saya sudah terlambat ini salat jamaah, terlambat mungkin 1 rakaat dari Nabi. Ternyata ketika masuk ke dalam masjid, Nabi sementara ruku. Beliau dapati Nabi yang ruku, berarti tidak terlambat. Maka beliau merasa senang sekali. Diucapkanlah Alhamdulillah karena senangnya. Malaikat menjawab, Sami Allahu liman hamidah. Allah mendengar orang yang memujinya. Allah perintahkan kepada malaikat Jibril, sampaikan ke Nabi, jadikan itu bacaan di dalam salat, sampaikan ke Nabi. Begitu Rasulullah bangun dari rukunya, beliau ucapkan Sami Allahu liman hamidah. Allah mendengar orang yang memujinya. Setelah berdiri dengan lurus, baru kita kokohkan pujian kepada Allah SWT. Rabbana walakal hamd. Tuhan kami, hanya untukmu lah pujian itu. Hanya untukmu. Hanya, bukan yang selain untukmu. Artinya apa? Kita ini manusia tidak layak untuk mendapatkan pujian. Semua pujian itu hakikatnya hanya layak untuk ditujukan kepada Allah saja. Kita mau puji orang karena kedermawanannya. Siapa yang memberi dia harta sehingga dia bisa dermawan? Allah. Siapa yang memasukkan ke dalam hatinya sifat-sifat kedermawanan itu? Ya Allah. Kita mau puji orang karena ilmunya. Siapa yang mengajari dia ilmu? Ya Allah. Kita mau puji orang karena jabatannya. Siapa yang memberi dia jabatan? Allah. Sebagaimana Allah memberi seseorang itu jabatan, Allah juga dengan mudah mengambil kembali jabatan itu. Jadi hakikatnya pujian itu hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mau puji orang karena ketampanannya, kecantikannya. Siapa yang telah memperindah bentuknya? Ya Allah. Maka hakikat pujian itu hanya layak ditujukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala saja, bukan kepada yang selain Allah. Rabbana walakal hamd. Tuhan kami, hanya untukmu lah pujian. Orang itu kalau dia menghayati bacaan-bacaan salat saja, tidak akan pernah sombong dalam kehidupan ini, tidak akan angkuh, tidak akan takabur. Dia tidak akan mengharapkan pujian dari orang lain, karena sadar yang layak dipuji hanya Allah. Maka orang yang menghayati salatnya, dia khusyuk dalam salatnya, di luar salat tidak mungkin dia sombong. Wajar kalau Nabi kemudian menyatakan, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqalu dzarratin minal kibar. Tidak akan pernah masuk surga seseorang yang di dalam hatinya ada kesombongan, meskipun itu hanya sebesar biji zarrah saja. Artinya kalau orang baik salatnya, dihayati bacaan-bacaan salat, dia tidak mungkin dalam hatinya ada sifat kesombongan itu. Nah, setelah itu kemudian turun untuk sujud. Sujud ini merupakan bagian salat atau salah satu bagian salat yang terpenting, sehingga di dalam Al-Quran Allah menamai salat dengan nama sujud. Allah namai salat itu dengan nama sujud. Allah berfirman, wa minal laili fasabbihu wa adbar sujud. Dan pada sebagian malam hendaklah engkau bertasbih. Begitu juga setelah selesai sujud. Perintah untuk bertasbih setelah sujud yang dimaksud dalam ayat tadi
yaitu perintah bertasbih setelah selesai salat. Ini ayat yang menamai salat dengan nama sujud. Bapak Ibu jamaah maghrib yang dimuliakan Allah, tak baru sampai ke sujud ya. Insyaallah nanti kita lanjutkan pertemuan yang berikutnya. Seperti biasa saya ingin memberikan waktu yang agak lapang. Kalau ada yang ingin ditambahkan, ada yang ingin didiskusikan, baik yang berkaitan dengan pembahasan tadi atau masalah agama yang lain. Biasanya kalau tanya jawabannya menanyakan masalah-masalah fikih, tidak ada masalah. Saya persilakan kepada jamaah sekalian. Ada Pak Ibu yang mau ditanyakan, didiskusikan? Saya persilakan kepada jamaah. Demikian untuk sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.